Baik teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rekan-rekan, teman-teman yang berbahagia, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan perkuliahan kita, mengganti jam perkuliahan kita yang kemarin hari Rabu tidak bisa masuk. Hari ini alhamdulillah kita bisa ganti untuk melanjutkan materi kita. Nah, teman-teman yang berbahagia, alhamdulillah pada malam hari ini kita akan menyampaikan tema dari mata kuliah Ummul Hadis, yaitu tentang bagaimana cara memahami atau metode dalam memahami hadis. Nah, metode dalam memahami hadis ini kita bahas pada pertemuan kali ini. Kalau pertemuan minggu lalu kita akan membahas tentang pembagian hadis mardud ya, pembagian hadis yang tertolak. Kemudian itu ada hadis do'if, ada hadis palsu atau hadis maudhu. Nah, kita hanya menjelaskan kemarin di tema tentang hadis do'if. Nah, hadis maudhu nanti akan kita menjelaskan secara detail. Kemarin kita hanya menjelaskan secara umum saja. Nah, namun pada pertemuan kali ini kita loncat dari pembahasan hadis palsu, kita memasuki pembahasan tentang metode memahami hadis. Nah, saya akan tampilkan slide ke teman-teman, semoga teman-teman bisa memperhatikan. Ya, baik teman-teman. Ya, sudah kelihatan slide-nya? Kelihatan, Pak. Oke, baik. Kalau begitu, supaya kita diberikan kemudahan untuk memahami atau mempelajari tema kita hari ini, mari kita mulai perkuliahan kita dengan bersama membaca Al-Basmalah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, tema kita hari ini atau pada malam hari ini yaitu tentang metode memahami hadis. Nah, metode memahami hadis ini tujuannya kita membahas tema ini supaya kita bisa memahami hadis secara benar, secara komprehensif, secara menyeluruh, secara utuh, supaya tidak keliru dalam memahami hadis. Nah, salah satu metode memahami hadis itu supaya kita tidak keliru atau tidak salah paham atau tidak gagal paham dalam memahami hadis. Nah, karena metode dalam memahami hadis ini diperlukan keilmuan khusus yang sudah dirumuskan oleh beberapa ulama hadis. Nah, oke teman-teman, kita akan tampilkan. Nah, di sini saya menampilkan 3 metode memahami hadis. Nah, sebelum saya menjelaskan kepada teman-teman tentang metode memahami hadis, saya akan sampaikan ke teman-teman beberapa ada 2 orang tokoh, kita katakan ulama hadis ya, di era modern sekarang ini. Ada yang pertama, beliau bernama Syekh Muhammad Al-Ghazali. Beliau ini ulama hadis asal Mesir. Beliau sudah wafat. Tahun 90-an wafatnya. Nah, beliau punya menulis buku. Judul buku yang ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali ini berjudul As-Sunnah An-Nabawiyah Baina Ahlul Hadis wa Ahlul Fiqh, yaitu yang
yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Sunnah An-Nabawiyah di antara ahli fikih, ahli hadis dan ahli fikih. Nah, itu judul beliau. Nah, beliau ini menulis buku itu yang isinya membahas tentang metode atau cara-cara memahami hadis. Nah, beliau menulis buku itu, kalau misalkan teman-teman ingin menelusuri atau browsing siapa beliau, silakan dicari dengan keyword Syekh Muhammad Al-Ghazali. Sudah banyak sekali penelitian-penelitian tentang beliau. Nah, beliau banyak merumuskan beliau merumuskan metode dalam memahami hadis. Walaupun ada beberapa yang menolak ide beliau ini, tetapi pada akhirnya ide beliau diterima. Nah, ide beliau diterima dalam memahami hadis. Nah, beliau termasuk salah satu ulama hadis modern ya, kontemporer. Nah, yang kedua ada Syekh Yusuf Al-Qardawi. Beliau ini dari Al-Azhar. Syekh Muhammad Al-Ghazali juga dari Al-Azhar, orang Mesir. Kalau Syekh Muhammad Al-Ghazali ini wafat meninggal di Madinah, Saudi Arabia. Kalau Syekh Yusuf Al-Qardawi ini masih hidup, tinggalnya di Qatar. Ini adalah beliau ini murid dari Syekh Muhammad Al-Ghazali. Umurnya sudah 80 tahun lebih beliau, Syekh Yusuf Al-Qardawi. Beliau juga punya metode atau bagaimana cara memahami hadis. Beliau juga merumuskan metode memahami hadis, sehingga beliau menulis buku. Judul bukunya Kaifa Nata'ammal Ma'as Sunnah An-Nabawiyah, yang diartikan ke dalam bahasa Indonesia, bagaimana cara berinteraksi dengan sunnah Nabi. Nah, beliau menulis buku ini menyusun beberapa metode, rumusan tentang metode memahami hadis. Isinya adalah menjawab buku dari karya yang ditulis oleh guru beliau, Syekh Muhammad Al-Ghazali. Nah, itu tradisi itu dilakukan oleh kedua ulama ini. Kalau misalkan tidak sepakat, kalau misalkan menolak ide salah satu walaupun itu guru ya, membantahnya dengan cara yang baik. Nah, sama-sama bikin buku. Nah, itu kan menarik, itu sangat ilmiah. Nah, bukan berarti itu menantang, tapi berargumen, berijtihad ya, masing-masing beliau berijtihad. Nah, oke, teman-teman. Itu secara singkat yang saya sampaikan terkait dengan dua tokoh ulama besar hadis yang hidup di masa kontemporer. Kalau Syekh Muhammad Al-Ghazali sudah wafat, kalau Syekh Yusuf Al-Qardawi masih hidup. Nah, tiga metode ini cakupan dari yang dirumuskan oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali dan juga Syekh Yusuf Al-Qardawi. Nah, yang pertama, metode memahami hadis, yaitu memahami hadis sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Nah, bagaimana maksud dari memahami hadis sesuai dengan petunjuk Al-Quran? Jadi, jika teman-teman melihat hadis atau ingin memahami suatu hadis, nah hadis yang ada di depan kita, ketika kita mencoba untuk memahami hadis tersebut, tentu hadis yang benar, yang dipahami dengan benar adalah hadis yang sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Hadis yang pemahamannya tidak bertentangan dengan apa yang disampaikan dalam Al-Quran. Itu yang pertama. Itu poin yang pertama. Nah, poin yang kedua, teman-teman. Poin yang kedua adalah metode dalam memahami hadis itu dengan cara menghimpun hadis yang terjalin dalam tema yang sama. Jadi, kalau misalkan ada satu hadis, ketika kita ingin memahami hadis tersebut, nah, masih ada keraguan dalam memahami hadis itu, maka salah satu cara yang bisa dilakukan untuk memahami hadis itu dengan cara mengumpulkan hadis-hadis yang
yang membahas pada tema yang sama. Nah, artinya mengumpulkan hadis-hadis yang membahas tema yang sama. Maka ini disebut atau dinamakan dengan hadis tematik, atau kalau dalam ilmu tafsir kan juga ada itu tafsir tematik, artinya mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang tema yang sama. Begitu juga dengan hadis. Nah, makanya dalam memahami hadis tidak cukup kalau hanya mempelajari atau memahami hadis. Ketika kita melihat satu hadis, kemudian kita pahami, belum tentu pemahaman ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para ulama. Nah, sebelum kita melihat bagaimana penjelasan-penjelasan hadis yang lain yang membahas pada tema yang sama. Itu yang kedua, teman-teman. Nanti kita sampaikan contohnya. Yang ketiga adalah mempertimbangkan latar belakang. Latar belakang, situasi, dan kondisi ketika muncul hadis tersebut. Atau kalau dalam bahasa ilmu hadis, mempertimbangkan asbabul wurud hadis. Sebab kenapa hadis itu disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau misalkan Al-Quran, apa yang menjadi sebab turunnya Al-Quran? Dalam ilmu Al-Quran, istilah itu dinamakan apa, teman-teman? Teman-teman yang belajar, yang teman-teman di IAT, ulumul Quran, apa istilahnya? Kalau misalkan mempelajari sebab kenapa Al-Quran itu turun, ilmu apa namanya? Asbabun Asbabun nuzul. nuzul. Asbabun nuzul, ya. Kalau Al-Quran namanya asbabun nuzul, kalau hadis namanya asbabul wurud. Nah, itu teman-teman harus tahu. Betul. Nah, poin yang ketiga ini mempertimbangkan latar belakang dari hadis itu kenapa muncul, kemudian situasi ketika hadis itu disampaikan, kondisi masyarakatnya bagaimana, kemudian situasi masyarakatnya bagaimana, itu metode ketiga dalam memahami hadis. Nah, kita bahas hanya 3 poin saja, walaupun ada beberapa metode yang lain, tapi kita coba bahas 3 poin ini saja. Oke, itu 3 poin tentang cara atau metode memahami hadis. Nah, sekarang yang kedua tentang kritik matan. Nah, dalam ilmu hadis, teman-teman, atau dalam hadis itu ada matan atau isi dari hadis itu bisa dikritik. Nah, dikritik berarti pemahamannya perlu kita lihat, kita pahami benar, perlu kita cerna dalam memahami hadis, sehingga hadis yang dipahami yang ada di depan kita itu tidak keliru dalam memahaminya. Tidak sampai ada pemahaman hadis yang radikal, tidak sampai ada pemahaman hadis yang ekstrim. Itu semua pemahaman seperti itu muncul dikarenakan tidak adanya metode dalam memahami hadis. Nah, yang ini yang kita sampaikan yang di slide kedua ini, ada hadis yang masuk kategori atau yang masuk kriteria dia bisa masuk kategori kritik matan. Nah, kritik matan ini artinya hadis itu bisa kalau misalkan bahasa kita mengkritik, artinya lebih dipahami supaya hadis ini pemahamannya relevan dengan keadaan zaman sekarang. Karena hadis itu berbicara ketika pada masa itu. Nah, kalau kita kita sampaikan, kalau misalkan hadis berbicara hanya pada masa ketika hadis itu disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada masa itu, lantas apakah hadis itu tidak relevan untuk masa sekarang? Nah, kalau misalkan ada pemahaman seperti itu, saya katakan itu pemahaman yang keliru. Karena pemahaman hadis itu dia relevan terhadap
keadaan setelah masa Rasulullah, keadaan sekarang masih relevan dalam memahami hadis. Nah, makanya ketika kita melihat, oh hadis ini tidak relevan nih, tidak cocok. Nah, ada metode kritik matan. Kritik matan ini mengkritik isi hadisnya. Tapi bukan berarti hadis tersebut keliru. Nah, mengkritik matan itu mengkritisi pemaknaannya. Nah, metode ini dirumuskan oleh salah seorang ulama dari Syria, teman-teman. Namanya Syekh Salahuddin Al-Idlibi. Nah, Idlibi ya, bukan Salahuddin Al-Ayyubi ya, berbeda. Salahuddin Al-Idlibi. Beliau ini dari Syria. Idlib ini dari kota Adlabi ini. Ada yang bilang Adlabi, ada yang bilang Idlibi. Salah satu kota di Syria. Kalau bahasa Latinnya itu Aleppo, kota Aleppo. Idlib. Nah, kriteria yang pertama, kritik matan itu hadisnya tidak bertentangan dengan Al-Quran. Kalau misalkan hadis itu bertentangan dengan Al-Quran, maka hadis itu tidak bisa masuk kriteria kritik matan. Yang pertama. Yang kedua, hadis yang masuk kriteria bisa masuk kritik matan, yaitu tidak bertentangan dengan hadis lain yang lebih kuat. Nah, ada dalam ilmu hadis itu, teman-teman, dalam ilmu hadis itu ada hadis yang membahas tentang tema yang sama, tapi isinya beda. Contoh, tentang doa berbuka puasa. Tentang doa berbuka puasa. Nah, teman-teman di sini kalau buka puasa, kemarin Ramadan, doa yang dibaca apa? Apa baca doa Allahumma lakasumtu, atau baca doa yang satu lagi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, zahabaz zama'u wa batalatil airaqu ila akhiril hadis. Baca doa yang mana, teman-teman? Yang Allahumma lakasumtu, Pak. Oh, Allahumma lakasumtu. Ada tidak yang menggunakan doa zahabaz zama'u wa batalatil airaqu? Ada yang pakai doa itu, teman-teman, di sini? Ada, Pak. Nah, ada ya. Nah, itu kalau kita lihat, apakah kalau misalkan kita melihat ini hadisnya berbeda, kemudian berbicara tentang doa berbuka puasa, apakah hadis ini bertentangan sehingga yang satu kita pakai, yang satu tidak kita pakai? Nah, metode dalam memahami hadis, kalau misalkan hadis itu masuk kriteria kritik matan, kalau dia bertentangan dengan hadis yang lain, dia bisa dikritik, masuk kritik matan, kriteria kritik matan. Tapi dalam hadis itu ada hadis yang kelihatan bertentangan, tapi sebenarnya dia tidak bertentangan. Nah, nanti ada pembahasan khusus, insya Allah minggu depan kita akan bahas tentang bagaimana cara memahami hadis yang kelihatannya bertentangan. Kelihatannya kontradiksi, tapi sebenarnya tidak kontradiksi, hanya pemahamannya saja yang keliru. Nah, seperti hadis tentang doa buka puasa tadi, yang pertama, Allahumma lakasumtu wa bika amantu ila akhiril hadis, itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Kedudukan hadisnya sahih. Ada yang mengatakan juga hasan, bisa digunakan. Nah, kalau misalkan hadis yang kedua yang kita baca barusan, zahabaz zama'u wa batalatil airaqu ila akhiril hadis, itu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Nah, dua-duanya sahih, dua-duanya bisa dipakai. Nah, itu kedua hadis. Jadi bukan berarti salah satunya benar, salah satunya salah. Nah, makanya perlu metode dalam mempelajari, dalam memahami hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan di negara kita ini kan kadang kalau misalkan berbeda dikit sudah tidak bisa terima, saling memperdebatkan. Padahal itu kan sama-sama benar, sama-sama bisa digunakan. Nah, yang paling penting itu bisa menerima perbedaan selama itu ada dasar atau dalilnya.
Oke, itu poin yang kedua, teman-teman. Yang ketiga adalah tidak bertentangan dengan akal sehat, indera, dan fakta sejarah. Nah, jika kita ingin melakukan kritik matan dengan menggunakan teori dari Syekh Salahuddin Al-Adlabi ini, nah hadis yang ingin kita masuk kategorikan kritik matan, dia tidak boleh bertentangan dengan akal sehat, indera, dan fakta sejarah. Karena kenapa? Kalau misalkan hadis itu bertentangan dengan akal sehat, bertentangan dengan indera, bertentangan dengan fakta sejarah, berarti hadis ini bukan masuk kategori hadis sahih. Nah, hadis sahih itu ciri-cirinya dia sesuai dengan fakta sejarah. Nah, masa iya hadis itu bertentangan dengan fakta sejarah? Nah, kalau misalkan bertentangan, berarti dia hadisnya tidak sahih. Nah, atau mungkin bisa masuk kategori hadis palsu atau maudhu. Itu yang ketiga. Yang keempat, teman-teman, susunan pernyataan hadisnya, susunan pernyataannya menunjukkan ciri dari sabda kenabian. Kalau misalkan kita melihat hadis, kok teksnya, lafadznya, susunan kata-katanya kok tidak seperti ucapan Nabi? Karena kita tahu Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau tutur katanya baik, orangnya menyampaikan dengan lemah lembut, uswah hasanah bagi manusia, tidak mungkin menyampaikan sabda yang kasar. Nah, makanya ciri-ciri hadis yang bisa masuk kriteria kritik matan, susunan pernyataannya menunjukkan ciri-ciri sabda kenabian. Nah, kalau misalkan tidak menunjukkan ciri-ciri sabda kenabian, berarti itu bukan masuk kriteria hadis yang bisa dikategorikan kritik matan. Nah, baik. Oke, untuk dua slide ini bisa teman-teman pahami sebelum kita lanjut? Insya Allah bisa, Pak. Ya, oke, baik. Kita lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh, teman-teman. Yang pertama, tentang macam-macam penjelasan atau syarah hadis dengan Al-Quran. Nah, ini yang kita sampaikan tadi. Bagaimana memahami hadis yang sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Nah, kalau misalkan ada hadis yang mungkin kita lihat ini keliru. Nah, kita lihat yang keliru itu hadisnya atau pemahamannya. Karena hadis itu seharusnya sejalan dengan makna Al-Quran. Kalau misalkan keliru, dia masuk kategori hadis sahih, keliru. Yang dilihat adalah bagaimana cara memahaminya. Kemudian kita lihat bagaimana Al-Quran menjelaskan tentang makna hadis tersebut, ada atau tidak. Nah, metode yang pertama ini, contoh yang pertama ini menjelaskan tentang itu. Yaitu dalam bentuk kalimah tentang ayah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masuk neraka. Nah, kita bacakan hadisnya. Haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah, haddatsana Affan, haddatsana Hammadu ibnu Salamah an Sabit an Anasin anna rajulan qala ya Rasulullahi aina abi qala finnari falamma qaffa da'ahu faqala inna abi wa abaka finnar. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadis dari Anas bin Malik, sanadnya tidak saya terjemahkan ya. Nah, dari Anas bin Malik, sahabat Anas radhiyallahu an. Sahabat Anas ini ya teman-teman, asisten pribadi Nabi ya. Beliau paling banyak tahu tentang Nabi. Nabi hari ini makan apa, Nabi hari ini pakai baju apa. Beliau tahu karena asisten pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kata sahabat Anas, ada seorang pemuda datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bertanya tentang ayahnya yang sudah meninggal. Ayah saya di mana ya Rasulullah? Ayahnya kan sudah meninggal. Nabi bilang, qala finnar, ayahmu di neraka. Falamma qaffa da'ahu. Kemudian setelah itu Nabi memanggil pemuda tadi. Kemudian Nabi berkata, faqala inna abi wa abaka finnar. Bahwasanya kata Nabi, ayahku dan ayahmu itu di neraka. Nah, hadis ini apakah benar ayah Nabi itu berada di neraka ketika kita melihat teks hadis ini? Nah, kita lihat penjelasannya.
Yang dimaksud dengan kata abi di sini, abi itu kan kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia kan ayah saya ya, abun, ayah. Abi dalam hadis di atas itu bukanlah Abdullah bin Abdul Muthalib. Yang dimaksudkan dalam hadis ini, abi itu bukan ayah Rasulullah, Abdullah bin Abdul Muthalib. Tetapi karena beliau adalah termasuk golongan transisi, golongan transisi itu dari masa Nabi Isa alaihi salam kemudian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau ini mengikuti agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bukan berarti ayah Nabi Abdullah bin Abdul Muthalib ini mengikuti orang-orang Quraisy pada masa itu, orang kafir Quraisy yang menyembah berhala. Tetapi ayah Rasulullah ini mengikuti agama sebelumnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kemudian setelah itu lafadz abi tersebut sebenarnya diartikan dengan makna paman. Nah, abi di sini maknanya paman. Paman Nabi. Siapa paman Nabi yang ada di neraka? Yaitu Abu Thalib. Abu Thalib. Kenapa? Karena paman Nabi ini, Abu Thalib ini, beliau tidak mengucapkan dua kalimat syahadat sampai akhir hayatnya. Nah, itu dijelaskan dalam Al-Quran bahwasanya Nabi sekalipun tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya sendiri, orang yang beliau cintai. Ayat Al-Qur'annya kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kata Allah apa? Allah bilang ke Nabi Muhammad, sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah sekalipun kepada orang yang engkau cintai. Nah, bahwasanya yang bisa memberikan hidayah itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah yang punya hak yang berkehendak untuk memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki ya. Nah, itu kita bisa lihat makna abi dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 133 itu maknanya adalah paman. Ismail adalah paman Yakub. Namun Al-Qur'an menyebutnya sebagai salah seorang dari ayah-ayahnya. Kita lihat ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahidaw wa nahnu lahu muslimun. Nah, artinya adakah am kuntum syuhada, apakah kalian tidak memperhatikan idh hadara Ya'qubal maut, pada saat maut mendatangi Nabi Yakub. Nah, idh qala li banihi, kemudian ketika itu dia berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah, kata Nabi Yakub, setelah aku. Kemudian anak-anaknya bilang, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika, kami menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu. Ilaha abaika Ibrahim, Ismail, Ishak, ilahu wahidah wa nahnu lahu muslimun. Kemudian anak-anaknya mengatakan, kami menyembah Tuhanmu dan Tuhan abaika. Abaika itu kan abaun, itu kan jamak dari kata abun ya. Nah, abun itu di sini siapa? Ibrahim, Ismail, Ishak. Nah, Yakub itu kan sebenarnya anaknya Nabi siapa? Teman-teman. Yakub itu anaknya siapa? Nah, Yakub itu, Ibrahim itu kan punya istri. Istri yang pertama melahirkan istri pertama namanya Sarah. Belum punya anak. Kemudian Nabi Ibrahim menikah lagi dengan Siti Hajar, kemudian melahirkan anak namanya Ismail. Tidak lama setelah Nabi Ismail dilahirkan oleh
ibunya Siti Hajar, kemudian Sarah melahirkan anak. Bernama siapa? Bernama Ishak. Nah, Ishak kemudian melahirkan anak. Dari Nabi Ishak menikah kemudian melahirkan anak bernama Yakub. Kurang lebih seperti itu ceritanya. Yakub ini kan harusnya anak dari Nabi Ishak. Ismail ini kan pamannya. Nah, tapi di dalam Al-Quran disebutkan ini abaun. Nah, maka dari hadis ini, teman-teman, makna abun adalah bukan berarti ayah, tetapi paman. Nah, bisa dipahami di sini, teman-teman? Bisa, Pak. Bisa ya, yakin ya? Oke, kita lanjut ya. Oke, yang kedua. Yang kedua adalah dalam bentuk jumlah, yaitu hadis tentang taubat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, ini tentang taubat. Hadisnya kita bacakan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata qabla an tatlu asy-syamsa, barang siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit, min maghribiha taballahu alaihi. Kemudian barang siapa yang bertaubat kepada Allah sebelum matahari terbit, dimulai dari matahari terbenam kemarinnya, maka Allah menerima taubatnya. Nah, bagaimana memahami hadis ini? Artinya, kalau kita lihat, hadis ini berbicara tentang Allah menerima taubat orang yang bertaubat pada saat matahari terbit. Kalau misalkan ada orang yang mulai bertaubat saat matahari terbenam, maksud saya hari ini sampai esok matahari terbit dia bertaubat, kemudian paginya dia meninggal dunia, maka Allah menerima taubatnya. Nah, hadis ini dijelaskan lagi oleh Al-Quran, sejalan dengan makna Al-Quran, maksud saya, di surah An-Nisa ayat 18. Nah, bagaimana bunyinya? Kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'ati hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtul ana walalladzina yamutuna wa hum kuffarun ulaika a'tadna lahum azaban alima. Nah, Allah berfirman, Allah katakan, walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at, dan tidaklah taubat itu diterima oleh Allah, orang-orang yang sudah mengerjakan keburukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hatta idza hadara ahadahumul maut. Nah, kemudian hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka. Qala inni tubtul ana walalladzina yamutuna wa hum kuffar. Sesungguhnya saya bertaubat sekarang. Nah, tidak pula diterima taubat orang-orang yang meninggal, yang mati, wahum kuffar, mereka dalam keadaan kafir. Ulaika a'tadna lahum azaban alima. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan, kata Allah, siksa yang amat pedih. Nah, ayat ini sejalan dengan makna hadis di atas. Artinya, hadis yang disampaikan dari sahabat Abu Hurairah ini sejalan dengan makna Al-Quran. Nah, ketika kita melihat Allah mengampuni kesalahan orang, atau Allah menerima taubat seseorang ketika dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat Al-Quran surah An-Nisa ayat 18 ini juga mengatakan seperti itu. Allah menerima taubat seseorang walaupun dia sudah melaksanakan atau mengerjakan keburukan. Selama dia mau bertaubat, Allah terima taubatnya. Kecuali dia meninggal, dia berada dalam kekafiran, dia tidak bertaubat, itu yang tidak Allah terima taubatnya. Nah, begitu teman-teman. Jadi bahkan kalau misalkan dalam hadis ini, orang yang bertaubat dari mulai matahari
terbenam hari ini, kemudian besoknya sebelum matahari terbit, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, antara jarak malam-malam itu kemudian paginya dia meninggal dunia, maka Allah terima taubatnya. Nah, berbeda kalau misalkan kisah yang diceritakan dalam Al-Qur'an itu tentang Firaun. Nah, Firaun itu kalau teman-teman ketahui, nah Firaun itu sempat bertaubat ya kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum meninggal dunia, sebelum dicabut nyawanya. Sempat nggak Firaun itu bertaubat? Ini teman-teman kan jurusan tafsir nih, tentu tahu cerita itu dalam Al-Qur'an. Sempat nggak Firaun itu bertaubat, teman-teman? Nah, ada yang tahu? Firaun itu sempat bertobat. Tapi bertaubatnya Firaun itu nyawanya sudah di kerongkongan. Maka ketika dia bertaubat, yakin, percaya bahwasanya Allah itu Tuhan, tidak ada Tuhan selain Allah, tapi ya sudah tidak diterima lagi karena nyawanya sudah tinggal di kerongkongan. Tapi kalau misalkan Firaun itu ketika ditawarkan untuk bertaubat ketika dia belum dicabut nyawanya, nah, taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kondisi seperti ini, kalau misalkan di kasus pada masa sekarang ini, saya kasih contoh, ini bagaimana kalau teman-teman perhatikan, ada, kita katakanlah ada penjahat ya, misalnya penjahat, ini pernah ada kasus penjahat bandar narkoba, kita katakan seperti itu. Kemudian dia ini sudah menyebarkan narkoba ke seluruh pelosok negeri. Kemudian sudah banyak menyebarkan narkoba, lalu ketangkap. Tetapi narkoba itu sudah banyak tersebar di beberapa daerah. Nah, saya lupa itu siapa orangnya, Jeffrey atau siapa itu, saya lupa. Ini pernah ada kasus seperti itu. Freddy Budiman, Pak. Freddy Budiman, betul. Ya, Freddy ya. Tahun berapa ya? Ingat ya teman-teman? Tahun berapa? Ingat? Freddy, betul. Freddy Budiman. Nah, teman-teman yang mengikuti kasus itu, Freddy itu kan divonis sama pengadilan hukum mati, betul kan? Ya, betul kan? Nah, siapa tadi yang jawab tadi? Mas siapa? Nah, kayaknya ngikuti. Nah, Freddy itu ketika divonis setelah beberapa bulan dari keputusan pengadilan dihukum mati, dia bertaubat tuh, ya inilah lebih kenal agama, belajar agama dengan baik, khatam Al-Quran beberapa kali. Nah, guru kami ada yang mengatakan, Pak Lutfi Fatullah, beliau mengatakan yang seperti ini yang sudah tahu dia akan dihukum mati, ini sama juga artinya dia nyawanya sudah di kerongkongan, taubat yang emang nyawanya sudah di kerongkongan, sudah divonis untuk dihukum mati. Tapi ya sekali lagi ya kita tidak tahu kalau misalkan bagaimana kehendak Allah Subhanahu wa taala tentang itu. Kalau kita sebagai manusia yang menghukumi secara zahir apa yang tampak, ya itu bertaubatnya setelah ini kan, setelah melihat, setelah mendengar vonis dari hakim. Nah, kenapa taubatnya tidak sebelum mendengarkan sebelum diadili, ya, seperti itu. Nah, begitu teman-teman. Itu pemahaman terkait dengan nyawa bertaubat sebelum nyawa di kerongkongan. Nah, jadi ayat ini menjelaskan tentang pemaknaan Allah menerima taubat orang yang telah berbuat, walaupun telah berbuat keburukan. Yang penting dia mau bertaubat. Oke, yang kedua bisa dipahami teman-teman?
Ya, kita lanjut ya. Kita lanjut. Selanjutnya tentang macam-macam syarah hadis, penjelasan hadis dengan Al-Quran berdasarkan tujuannya. Ini masih tentang pemahaman hadis yang sejalan dengan makna Al-Quran, tetapi kita lihat berdasarkan tujuannya. Nah, tujuannya. Yang pertama, teman-teman. Yang pertama yaitu tentang untuk menasakh hadis yang disyarahi. Nah, untuk menasakh hadis yang disyarahi. Jadi ayat Al-Quran ini tujuannya untuk menasakh. Nasakh itu menghapus ya. Menghapus makna hadis. Nah, jadi Al-Quran ini menghapus, menghukum dari hadis yang akan kita sampaikan di sini. Itu tentang mayat diazab karena tangisan keluarganya. Nah, kita bacakan hadisnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, innal mayyita yu'adzabu bi buka'i ahlihi alaihi. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, innal mayyita yu'adzabu bi buka'i ahlihi alaihi. Sesungguhnya mayat yang meninggal dunia, orang yang meninggal dunia yang sudah jadi mayat, itu disiksa dibukai disebabkan tangisan keluarganya terhadap mayat tersebut. Nah, yang jadi pertanyaan begini, apakah benar pemahaman hadis ini, mayat itu disiksa dikarenakan keluarga yang ditinggal itu menangis? Nah, sedangkan ayat Al-Quran ada yang menyebutkan firman Allah bilang, wala taziru waziratun wizra ukhra. Dosa itu tidak bisa diwariskan kepada anak. Atas apakah mayat itu mendapatkan dosa gara-gara tangisan orang yang mayat itu disiksa dikarenakan keluarga yang ditinggal menangisi mayat. Nah, itu pertanyaan, benar tidak ini? Nah, untuk menjawab benar atau tidak, kita lihat di surah Fussilat ayat 30. Nah, ini kan temanya tentang hadis itu dinasakh, dihapus dari ayat Al-Quran. Kita lihat ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Nah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka berpendirian, berpegang teguh, tatanazzalu alaihimul malaikah, kemudian malaikat turun terhadap mereka dan mengatakan alla takhafu wa la tahzanu, dan janganlah kalian takut dan janganlah kalian bersedih, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan sampaikan kabar gembira kepada berita gembira, dan janganlah kalian bersedih, kan, berita gembira, karena kalian telah dijanjikan masuk ke dalam surga, dijanjikan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dikatakan orang yang mengatakan dia beriman kepada Allah, dia mengatakan Tuhan saya adalah Allah, kemudian dia berpendirian teguh, beristiqomah dalam agamanya. Nah, ketika dia meninggal dunia, dia dijamin dalam ayat 30 surah Fussilat ini dijamin masuk surga. Lantas kalau kita lihat hadis, apakah orang Islam hanya gara-gara keluarganya meninggal, kemudian ada keluarga yang ditinggal itu menangisinya, kemudian mayat itu disiksa dikarenakan tangisan itu? Nah, ini kan tidak sesuai dengan ayat ini. Maka tema ini adalah hadis ini dinasakh, dihapus hukumnya, karena tidak sejalan dengan makna Al-Quran. Nah, bisa dipahami teman-teman? Bisa, Pak. Nah, bisa. Tapi saya pernah juga waktu di kuliah S1 itu, pemahaman dari dosen kami itu
dalam buku beliau mengatakan hadis ini bercerita bukan ba-nya itu bukan ba sababiyah, tapi ba seperti wawu wasl gitu. Jadi dipahami bahwasanya mayat itu disiksa dan pada waktu yang bersamaan keluarga yang ditinggal itu menangis. Jadi bukan sebab, bukan dikarenakan. Jadi mayat itu disiksa, kemudian di waktu yang bersamaan keluarganya itu menangisi karena meninggal dunia tadi. Nah, begitu. Itu ada juga pemahaman yang seperti itu. Tapi untuk tema ini, hadis ini dinasakh dari ayat Al-Quran surah Fussilat ayat 30. Kita lanjut. Oke. Nah, ini masih berdasarkan pendapat Al-Ghazali bahwa hadis ini bertentangan dengan Quran surah An-Naml. Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha 'arsyun 'azim. Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasan yang besar. Kita lewatkan aja ini. Yang tadi aja pembahasannya, yang slide yang ini saja. Yang ini enggak usah. Yang kedua, teman-teman, itu menjelaskan hadis, yaitu hadis yang menjelaskan tentang warisan. Maka dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya Quran surah An-Nisa ayat 11. Nah, di sini di hadis ini maknanya bagaimana sih? Kemudian datang Al-Quran surah An-Nisa ayat 11 menjelaskan makna hadis ini. Artinya hadis itu sejalan dengan makna Al-Quran. Kita baca hadisnya. Haddatsana Musa bin Ismail, haddatsana Wuhaib, haddatsana Ibnu Tawus an abihi an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala alhiqu al-fara'idha bi ahliha fama baqiya fahuwa li aula rajulin zakarin. Nah, kita bacakan matannya saja ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, alhiqu al-faraid, tunaikan al-faraid, warisan itu, hukum warisan tunaikan kepada ahlinya, kepada keluarganya. Fama baqiya fahuwa li aula rajulin zakarin. Sedangkan sisa dari warisan tersebut yang sudah dibagikan pusaka, kalau itu pesan orang yang sudah meninggal itu wasiat ya. Telah ditunaikan wasiatnya, telah ditunaikan hutang-hutangnya, kemudian warisannya sudah dibagikan sesuai dengan jatah-jatah yang ada dalam ilmu warisan itu, hitungan-hitungannya. Kemudian sisanya asobah dalam ilmu faraid itu untuk laki-laki. Nah, sekarang pertanyaannya gimana? Sisa yang diterima oleh laki-laki itu, anak laki-laki itu berapa? Nah, kalau misalkan di sini hanya disebutkan sisa itu untuk anak laki-laki, bagaimana menjelaskannya? Nah, kita bisa lihat maknanya dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 11. Nah, surah An-Nisa ayat 11. Coba kita minta tolong dari teman-teman ada yang baca Al-Qurannya. Bantu saya. Siapa yang mau baca? Ada yang mau baca? Mbak Lala ada nggak, Mbak Lala? Hadir, Pak. Mbak Lala. Coba baca ayat Al-Qur'annya Mbak Lala sama artinya. Nanti kita An-Nisa ayat 11, Pak. Betul. Di layar nanti kita tampilkan artinya juga. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzal unsayayn. Fa in kunna nisa'an fawqa sanataini falahunna sulusa ma tarak. Wa in kanat
wa in kanat wahidatan falahan wal wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudusi mimma taraka in kana lahu walad fa illam yakul lahu waladu wa warisahu abawahu fali ummihi sulus fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudusu min ba'di wasiyati yusi biha audin aba'ukum wa abna'ukum la tadaruna ayyuhum aqrabu lakum nafa'a faridotam minallah innallaha kana aliman hakiman. Artinya Allah mensyariatkan atau mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari 2, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia yang meninggal mempunyai anak, jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu dan bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian di atas setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau dan setelah dibayar utangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Oke, terima kasih Mbak Lala. Iya, Pak. Nah, jadi teman-teman, hadis ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwasanya warisan untuk anak laki-laki itu separuh atau sisa-sisa dari harta warisan. Sisa itu berapa banyak? Nah, sisanya yang disebutkan dalam hadis ini dijelaskan dalam Al-Quran surah An-Nisa ini bahwasanya jatah anak laki-laki itu satu seperti satu untuk anak laki-laki atau lidzakari mislu hadzil unsayain, jatah anak laki-laki satu seperti jatah untuk 2 anak perempuan. Misal kalau misalkan ada harta warisan 10 juta, ada anak laki-laki 1, kemudian anak perempuan itu ada 2 orang, maka anak laki-laki dapat 5 juta, anak perempuan dapat 5 juta bagi 2. Nah, seperti itu. Pembagiannya dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 11 ini. Nah, jadi pembahasannya tentang warisan bahwasanya hadis ini dijelaskan oleh Al-Quran surah An-Nisa ayat 11, teman-teman. Nah, begitu ya teman-teman ya, bisa dipahami sampai di sini? Bisa, Pak. Bisa ya, nanti bisa dibaca ulang lagi ini tentang warisan. Perlu hafal ya. Kalau ini meninggal, berapa. Kalau misalkan yang meninggal orang tua, punya anak laki-laki, bagaimana pembagiannya. Kalau misalkan masih punya orang tua, berapa bagiannya. Di sini disebutkan, dijelaskan. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Nah, metode yang kedua yaitu tentang menghimpun hadis yang terjalin dalam satu tema, teman-teman. Nah, metode dalam memahami hadis yang kedua ini, caranya adalah kita diajarkan untuk mengumpulkan hadis yang membahas pada tema yang sama. Nah, bagaimana cara melihatnya, cara memahaminya? Jadi, ketika kita melihat ada satu hadis, kemudian kita tidak boleh juga serta-merta terburu-buru, tergesa-gesa untuk memahami hadis itu. Sebenarnya yang perlu kita lakukan adalah dengan cara mengumpulkan hadis-hadis
yang membahas tentang tema yang sama. Nah, sehingga bisa kita mengambil hukum tentang hadis itu, bisa kita melihat bagaimana hadis ini berbicara tentang tema tersebut, kemudian ada hadis lain juga membahas tentang tema tersebut, yang menjelaskan menjelaskan tentang hukum atau menjelaskan sesuatu yang belum dijelaskan pada hadis itu. Contoh, teman-teman, ini tentang sholat witir. Ada hadis tentang sholat witir dari Abu Ayyub Al-Ansari, diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-witru hakun, faman syaa autara bisab'in. Witir itu hak, benar. Barang siapa yang ingin melaksanakan dengan 7, kemudian barang siapa yang ingin melaksanakan dengan waman syaa autara bi khamsin, barang siapa yang ingin melaksanakan dengan 5, 7 itu maksud 7 rakaat, 5 rakaat. Waman syaa autara bi salatin, atau yang ingin melaksanakan dengan 3 rakaat, silakan. Waman syaa autara bi wahidin. Kemudian kalau ingin melaksanakan dengan 1 rakaat juga silakan. Nah, artinya hadis ini menjelaskan kalau ingin melaksanakan sholat witir 7 rakaat, atau 5 rakaat, atau 3 rakaat, atau 1 rakaat, dipersilakan. Masalahnya, penjelasan dalam hadis ini disebutkan tidak. Ketika melaksanakan sholat witir 7 rakaat, itu berapa kali salam? Dijelaskan atau tidak dalam hadis ini? Kalau misalnya tidak dijelaskan, dari mana kita bisa tahu witir itu berapa kali salam? Nah, makanya perlu hadis yang lain untuk menjelaskan bagaimana tata cara melaksanakan sholat witir. Kita lihat hadis berikutnya. Nah, kalau kita melihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an. Nah, di sini kita bisa tahu, kita bisa lihat bahwasanya yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan melaksanakan sholat witir 7 rakaat itu apakah 1 kali salam atau bukan? Nah, ketika kita lihat hadis ini, kalau Rasulullah sholatul lail masna masna, sholat malam yang dilakukan oleh Nabi itu dilakukan 2 rakaat, 2 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, jadi kita bisa memahami dari 2 hadis, baru 2 hadis saja yang kita kumpulkan tadi, bisa paham bahwasanya sholat witir yang dilakukan itu bisa dilaksanakan dengan cara 2 rakaat, 2 rakaat. Kalau ingin melaksanakan 7 rakaat, ya 2 rakaat, salam, 2 rakaat, salam, 2 rakaat, salam, baru 1 rakaat. Nah, seperti itu teman-teman. Itu penjelasan dari hadis yang kedua. Kemudian yang ketiga, ada lagi penjelasan yang lebih jelas. Nah, penjelasan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bahkan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sholat witir, Rasul melaksanakan sholat witir pada malam hari di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan, beliau melaksanakan 11 rakaat. Nah, bagaimana bunyi hadisnya dari istri Rasulullah, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yusolli fima baina ayyafrugha min sholatil isya'i. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat witir, kata Siti Aisyah, sholat witir setelah sholat isya hingga terbit fajar sebanyak 11 rakaat. Oh, bagaimana tuh? Rasul sholat witir 11 rakaat dari mulai tengah malam sampai subuh. Berapa jam itu Rasul melaksanakan sholat isya, sholat witir itu? Nah, wahia allati yad'un nas al-itsmah atau utsmah, nanti kita cek lagi, ilal fajri 11 raka'atan yusallimu baina kulli raka'atin wa yutiru biwahidatin. Beliau salam setiap 2 rakaat dan diakhiri dengan mengganjalkan 1 rakaat. Artinya Nabi melaksanakan sholat witir 2 rakaat salam. Nah, itu penjelasan tentang bagaimana tata cara sholat witir. Kalau kita hanya berpaku pada hadis yang pertama, kita masih bingung bagaimana tata cara sholat witir. Nah, ketika kita melihat ada hadis kedua, kita ketemu lagi hadis ketiga, baru kita mengerti. Oh, Rasulullah melaksanakan sholat malam, sholat witir 2 rakaat salam. Nah, ada pendapat Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, teman-teman. Ini dalam kitab beliau ini ulama Syria,
ulama Syria udah meninggal 2000, saya lupa 2000 berapa beliau meninggal, 2016 atau 2000 berapa, baru beberapa tahun terakhir ini beliau wafat. Kita 2018 saya lupa. Nah, beliau nulis kitab berjudul Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Beliau menyampaikan tentang pendapat beliau tentang sholat witir, praktek witir yang dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maksimal dan sempurna. Nah, sholat witir Rasul itu tidak lebih dari 11 rakaat, baik pada bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Nah, penjelasan ini, kata Dr. Wahbah, membantah komentar yang dan pendapat bahwa menyatakan sholat witir itu tidak boleh 2 rakaat 1 salam, tapi harus 3 rakaat, 3 rakaat sekaligus 1 salam. Nah, itu bantahan dari beliau. Artinya boleh sholat witir 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam boleh. Kalau pengen 3 rakaat sekaligus tidak boleh. Nah, itu tidak masalah. Nah, dengan alasan logika bahwa 2 rakaat adalah bilangan genap, sedangkan witir artinya ganjil. Oke, harus dimengerti bahwa witir artinya ganjil menurut pengertian bahasa, bukan pengertian syariat. Oke, baik. Bisa dipahami teman-teman untuk metode yang kedua, memahami hadis dengan cara mengumpulkan hadis pada tema yang sama. Kita bisa lanjut? Kita lanjut ya? Pak. Ya, oke, kita lanjut. Nah, sekarang yang ketiga, metode yang ketiga yaitu memahami hadis dengan melihat latar belakang, kondisi dan situasi. Atau dalam bahasa hadisnya, memahami hadis dengan melihat asbabul wurud hadis tersebut. Nah, ini hadis tentang urusan dunia. Tentang urusan dunia. Coba teman-teman perwakilan ada yang baca? Siapa yang bisa baca? Siapa yang mau baca? Mas Sobih ada nggak? Mas Sobih? Mas Sobih itu siapa nama Mas Sobih itu? Lupa saya. Hadir wa ikram wa. Ikrom, Mas Ikrom, Mas Ikrom. Silakan Mas Ikrom. Baca Mas Ikrom. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abu Bakri ibnu Abi Syaibah wa Amrun Naqid kilahuma 'anil Aswad ibni Amir. Qala Abu Bakar haddatsana Aswad ibnu Amir. Haddatsana Hamad ibnu Salamah an Hisam ibnu Urwah an abihi an Aisyah wa an Thabit an Anas anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam marra bi qaumin yulaqihuna faqala law lam taf'alu la saluha qala fa kharaja shiswan famarra bihim faqala ma li nakhlikum qalu qulta kadza wa kadza qala antum a'lamu bi amri dunyakum. Artinya, silakan baca. Artinya dari Aisyah dari Thabit bin Anas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati suatu kaum yang sedang mengawinkan pohon kurma. Lalu beliau bersabda, sekiranya mereka tidak melakukannya, kurma itu akan tetap baik. Tapi setelah itu, kurma itu tumbuh dalam keadaan rusak. Hingga suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati mereka dan melihat hal itu, beliau bertanya, ada apa dengan pohon kurma kalian? Mereka menjawab, bukankah Anda telah mengatakan hal ini dan hal itu? Beliau lalu bersabda, kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Hadis riwayat Imam Muslim 4358. Iya. Lanjut Mas, baca penjelasannya. Ya, Pak.
Hadis ini perlu dipahami dengan melihat latar belakang sebab khusus hadis ini muncul. Hadis ini muncul berkenaan dengan penyerbukan korma. Saat itu Nabi menyatakan tentang penyerbukan. Sahabat mengira pendapat Nabi adalah wahyu, sehingga mereka meninggalkan kebiasaan yang mereka biasa lakukan. Hal tersebut berpengaruh buruk pada hasil buah kurma mereka. Kemudian muncul sabda Nabi di atas. Oleh karena itu, konteks hadis harus dipahami dalam konteks tersebut. Dan tidak berarti urusan dunia terbebas dari urusan agama. Sudah. Oke. Ya, baik, terima kasih, Mas. Nah, teman-teman, ini kan metode memahami hadis dengan melihat latar belakang kondisi dan situasi hadis itu disampaikan atau melihat asbabul wurud ya. Nah, hadis ini bercerita ada sekelompok petani, kita katakanlah seperti itu, petani korma yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian bertanya kepada Nabi, minta saran lah, ibaratnya seperti itu, minta saran kepada Nabi, ini pohon korma kami ini gimana caranya Rasulullah biar tumbuh subur baik. Nah, kemudian Nabi bilang, dikawinkan saja pohon kormanya biar bisa tumbuh. Nah, ketika mereka mengikuti apa yang disarankan oleh Nabi, ternyata justru panen mereka gagal, hasilnya rusak. Kemudian mereka mengatakan kepada Nabi, menemui Nabi lagi, bukankah engkau mengatakan begini ya Rasulullah? Nah, terus Nabi bilang kepada petani tadi, antum a'lamu bi amri dunyakum. Dalam hadis lain dikatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian, kata Nabi. Nah, dalam hadis ini, kalau kita lihat tidak mengerti, wah, masa Nabi ini ya, Nabi keliru yang menyampaikan nasihat kepada masyarakat ya. Ya, karena kalau kita lihat hadis ini berbicara, karena yang disampaikan oleh Nabi itu, Nabi sebagai manusia biasa. Yang disampaikan Nabi itu bukan wahyu. Artinya ketika Nabi menyampaikan urusan dunia itu, Nabi sebagai manusia biasa bisa salah, bisa benar. Nah, karena itu bukan wahyu yang disampaikan Nabi. Sehingga Nabi katakan, untuk urusan dunia itu kalian lebih tahu. Tapi kalau untuk urusan akhirat, untuk urusan agama, aku yang lebih tahu, kata Nabi. Nah, hadis ini berbicara tentang itu urusan pertanian. Nah, karena itu urusan dunia, kalian yang lebih mengetahui. Bisa dipahami teman-teman sampai di sini? Bisa? Kita lanjut. Nanti kita lanjut ya. Nanti kita satu lagi. Nanti kalau misalnya teman-teman ingin bertanya, silakan. Nah, yang kedua, hadis tentang Muslim hidup berdampingan dengan non-Muslim. Silakan tolong dibaca, teman-teman. Perwakilan dari teman-teman siapa sekarang? Ada yang mau baca? Yang berkenan? Ada? Silakan. Mbak Endah deh, Mbak Endah. Nah, teman-teman ini kayaknya mau ditunjuk. Mbak Endah ada? Hadir Pak. Silakan Mbak Endah, silakan baca. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Hannadu ibnu Sari, haddatsana Abu Muawiyah an Ismail an Qais an Jarir ibni Abdillah qala ba'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatan ila khas amin fa'tasama nasun minhum bisujud fa asra'a fihimul qala fa balagha dzalikan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa amara lahum binisfil aql wa qala bari'um min kulli muslimin yuqimu baina adhuril musyrikin. Qalu ya Rasulullah lima. Qala la tara'a narahuma. Qala Abu Dawud rawahu Husyaimun wa Ma'marun wa Khalidun al-Wasiti wa jama'ah lam yadhkuru Jariran.
Hukmul hadis sahih hadis sahih jumlatil aqli. artinya telah menceritakan kepada kami Hanad bin Al-Sari, telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah dari Ismail, dari Qais, dari Jarir bin Abdullah. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengirim kami dalam sebuah kesatuan militer menuju Khazam. Kemudian orang-orang di antara mereka berlindung dengan bersujud. Kemudian cepat terjadi pembunuhan di antara mereka. Lalu hal tersebut sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau memerintahkan kepada mereka agar diberi setengah diah. Dan beliau berkata, aku berlepas diri dari setiap muslim yang bermukim di antara orang-orang musyrik. Mereka bertanya, kenapa wahai Rasulullah? Beliau berkata, kedua api peperangan mereka saling melihat. Abu Dawud berkata, hadis tersebut diriwayatkan oleh Hushaim dan Ma'mar, Khalid Al-Wasiti, serta beberapa orang. Mereka tidak menyebutkan Jarir. Oke, baik. Terima kasih Mbak Endah. Nah, oke. Untuk hadis ini teman-teman, hadis tentang apa? Di sini hidup berdampingan dengan non-muslim. Nah, Nabi menyampaikan di sini bahwasanya diceritakan aku berlepas diri dari setiap muslim yang bermukim di antara orang-orang musyrik. Nah, Nabi bilang seperti itu. Kalau misalkan ada orang muslim hidup berdampingan dengan orang musyrik, orang non-muslim, Nabi bilang, aku lepas tangan, kata Nabi. Kenapa wahai Rasulullah? Kedua api peperangan mereka saling melihat. Artinya mereka saling melihat api itu kalau misalkan mereka hidup berdampingan, saling mempengaruhi dia. Kalau misalkan orang muslim ini dia baru masuk Islam, dia bisa terpengaruh terhadap agama lamanya. Nah, seperti itu. Nah, penjelasannya, hadis ini dipahami secara harfiah mengandung pengertian seolah-olah Nabi itu melarang kita hidup di lingkungan orang yang non-muslim. Nah, seolah-olah seperti itu. Nah, padahal konteks sekarang ini kegiatan kita, aktivitas kita itu dikelilingi oleh orang-orang non-muslim. Apalagi kalau misalkan kita yang belajar, ada beberapa saudara-saudara kita, mungkin kita juga nanti ada kesempatan untuk belajar ke barat, negara non-muslim. Nah, apakah itu dilarang? Tidak boleh belajar ke daerah non-muslim, atau berobat, orang yang berobat ke luar negeri, atau yang lain sebagainya, berdagang, bisnis ke luar negeri, ke daerah non-muslim, apakah ini dilarang? Kalau kita lihat secara teks, hadis ini melarang itu. Nah, namun kita perlu memahami hadisnya, memahami hadis ini berbicara pada saat itu kondisinya bagaimana. Nah, kemudian hadis ini berbicara kepada siapa, latar belakang hadis ini disampaikan Nabi apa. Nah, dalam pandangan Syekh Yusuf Al-Qardawi, beliau mengutip pendapat Syekh Rashid Ridho, ini keduanya ulama Al-Azhar, orang Mesir. Nah, yang benar adalah hadis ini diucapkan Nabi untuk menyatakan keharusan berhijrah, supaya orang-orang Muslim pada saat itu hijrah dari negeri orang musyrik supaya ikut membela orang Islam pada waktu itu. Karena pada waktu itu Nabi melihat orang-orang, kalau tidak salah saya ini kondisi ketika orang-orang yang ada di Mekah, orang-orang yang ada di Mekah, kemudian Nabi memerintahkan untuk hijrah dari Mekah, karena pada saat itu Mekah belum dibebaskan, belum Fathu Mekah. Nabi perintahkan untuk hijrah dari Mekah, pindah dari lingkungan orang-orang non-muslim, orang musyrik pada saat itu. Karena kalau misalkan mereka beriman, mereka tinggal di lingkungan non-muslim pada saat itu, iman mereka belum kuat, mereka baru masuk Islam,
khawatir juga terpengaruh kepada agama yang lama sehingga mereka kembali kepada agama mereka yang lama. Itu yang dikhawatirkan oleh Nabi. Nah, ini teman-teman bisa lihat nanti tertuang penjelasannya pada surah Al-Anfal ayat 72, teman-teman bisa lihat. Tapi kalau kondisi sekarang, keimanan sudah kuat, kemudian hidup berdampingan dengan non-muslim, ya itu tidak dipermasalahkan karena hadis ini berbicara pada konteks saat itu, teman-teman. Nah, itu yang perlu dipahami. Tapi kalau misalkan konteks saat ini tinggal bersama non-muslim, tapi imannya belum kuat, ya itu dilarang juga. Nah, itu yang ada ilahnya, sebabnya itu yang perlu dipahami. Nah, hadis tersebut menjelaskan konteks pada saat peperangan yang terjadi di masa Nabi dan ajakan untuk berhijrah bersama Nabi ke Madinah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, wassalam, itu yang bisa kita sampaikan kepada teman-teman. Nah, baik, saya salam dulu, nanti teman-teman kita bisa diskusi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan teman-teman, barangkali ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan.